Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang DNS server. Pengertian DNS. Apa itu DNS server? DNS server adalah server yang dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Contohnya, saat Anda ingin mengakses twitter.com, yang kemudian terjadi adalah DNS atau Domain Name System. Server akan mencari alamat dari Twitter agar komputer Anda terhubung dengan Twitter. Bagaimana fungsi DNS server ini? Lalu, untuk dapat menggunakan server DNS, Anda harus memasukkan alamatnya dari server tersebut dalam pengaturan IP address di komputer. Dan umumnya provider atau penyedia jasa internet sudah menyediakan alamat dari DNS server yang bisa Anda gunakan. Jika Anda menggunakan router, Anda bisa membuat DNS server sendiri. Selanjutnya, alamat dari router tersebut biasa Anda sebagai DNS di komputer. Namun yang tetap berperan dalam pencarian alamat IP tetaplah DNS server yang dimiliki oleh provider ketika komputer Anda sudah mengetahui alamat dari sebuah website, komputer Anda mengingatnya. Sehingga jika ingin mengaksesnya kembali tidak perlu lagi melakukan pencarian alamat IP website tersebut. Terus fungsi DNS. Fungsi DNS adalah yaitu menginformasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Terus keempat, apa saja kelebihan DNS? Kelebihan DNS adalah 1. Lebih mudah untuk berinternet. Deretan angka IP address tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. 2. Lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, kelas 1 tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. 3. Lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara 4. Lebih aman ketika menggunakan sistem DNS. Semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Terus bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Jika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai DW Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Memahaminya lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Bagian DNS tersebut yaitu ada root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Terus ada top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai keduanya, yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top local domain atau CCLTD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web, katakanlah website untuk tujuan
tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CC.ltd merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran .id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, dan .uk untuk Inggris dan sebagainya. Terus kita lanjut, ada second level, adalah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL and Wikipedia, orang yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Terus ada third level, domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada hostname atau bisa disebut juga dengan scale. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau. Terus bagaimana cara kerja DNS? Cara kerja DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan seperti DNS recursion, route name server, atau TLD name server, hingga authoritative name server. Ya, begitulah tadi tentang DNS server. Kira-kira begitu saja tentang praktik presentasi DNS server dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.